Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bunda-bunda yang insya Allah dirahmati Allah, untuk yang pertama dan utama, sebagai hamba Tuhan yang beriman, tentu kita tidak lupa panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di hari yang indah ini, ya, alhamdulillah kita masih diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dihadirkannya bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah di tengah-tengah kita. Dan alhamdulillah semua dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Dan selanjutnya semoga salam dan sholawat tetap terlimpahkan dan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah suri tauladan terbaik, dan insya Allah kita semua termasuk golongan hamba Allah yang nantinya mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, amin ya robbal alamin. Bunda-bunda yang saya hormati, mohon izin perkenalkan, kami dari pimpinan ranting Aisyah Miri Cabang Bimbing kembali mengajak bunda-bunda semua untuk bertolabul ilmi bersama-sama, untuk belajar bersama-sama. Tema kita hari ini adalah Ramadan dan perubahan. Ramadan bulan pendidikan. Ramadan merupakan bulan tarbiyah. Sebagai seorang muslimah yang menjadikan puasa itu sebagai identitas kemuslimahannya, tentu kita paham betul Bunda, tentu kita tahu bahwa bulan Ramadan ini adalah merupakan bulan pendidikan, merupakan bulan tarbiyah. Pendidikan yang pertama yang bisa kita raih di bulan Ramadan ini apa Bunda? Yaitu yang pertama adalah pendidikan keikhlasan, gitu ya. Pendidikan keikhlasan, ya, melatih setiap muslim dan muslimah untuk menjadi pribadi yang ikhlas, gitu. Sebagaimana dalam hadis qudsi disebutkan, bismillahirrahmanirrahim, Ulu amali bani adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajziyabi. Ya, semua amal perbuatan anak Adam itu untuk dirinya sendiri, kecuali puasa, karena sesungguhnya puasa itu untukku, maksudnya adalah untukku Allah, dan akulah yang akan membalasnya. Jadi bunda-bunda, bahwa amal ibadah yang lain itu bisa dilihat orang lain, bisa ditampakkan ke orang lain. Seperti sholat kita, bisa dilihat orang lain. Seperti sodakoh kita, ibadah haji kita, itu bisa ditampakkan ke orang lain. Jadi potensi untuk riya, untuk sum'ah, itu sangat besar. Berbeda dengan amal ibadah puasa ini. Kita bisa saja bilang, oh saya puasa, padahal kita habis makan sekenyang-kenyangnya, gitu ya. Orang lain gak akan tahu, karena apa? Ibadah puasa ini yang tahu hanya diri kita sendiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya, dalam kitabnya Al-Fawaid menjelaskan apa tuh sebenarnya definisi tentang ikhlas itu, gitu ya. Bahwa ikhlas itu jika engkau melakukan suatu hal, tetapi engkau tidak mengharapkan orang lain melihat apa yang kamu lakukan itu, kecuali hanya Allah. Dan apabila ada seseorang yang melakukan suatu perbuatan baik, ya, mereka itu tidak kepingin orang lain itu memberikan apresiasi terhadap apa yang sudah dilakukan itu. Nah, inilah definisi ikhlas menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jadi ikhlas itu bisa dikatakan bahwa tidak mengharapkan apapun kecuali hanya ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bunda, yang kedua, pendidikan yang bisa kita raih melalui puasa di bulan Ramadan ini adalah membangun pendidikan karakter. Salah satunya adalah karakter ketaatan, gitu ya. Taatnya seorang hamba kepada sang pencipta. Saya contohkan, apabila ada seorang istri yang taat kepada suami, maka Allah janjikan Allah akan membukakan pintu surga melalui manapun yang kita mau, gitu ya. Apabila ada seorang suami yang taat kepada Allah dan Rasulnya,
dengan dia membahagiakan keluarganya, dengan memberikan nafkah lahir batin kepada istri dan anak-anaknya, kemudian juga mengarahkan kepada keluarganya di jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah, maka Allah janjikan surganya di dunia dan di akhirat. Kemudian juga ketaatan antara anak kepada orang tua, gitu. Anak yang taat kepada orang tua, Allah janjikan tidak hanya limpahan keberkahan di akhirat yang diberikan oleh Allah, tapi di dunia ini sudah diberikan pahalanya oleh Allah bagi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Saat sekarang ini, Bunda-bunda ya, pendidikan karakter anak itu sangat jauh dari harapan kita, gitu ya. Banyak sekali di luaran sana bahwa anak-anak itu lebih taat kepada handphone, ya, menurut saya, daripada kepada orang tuanya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dipanggil 1 kali, 2 kali, 3 kali tidak datang-datang, bahkan 5 kali pun tidak datang. Tetapi Bunda, kalau handphonenya tuh berdering, langsung lari. Nah, inilah bahwa puasa ini adalah membentuk daripada ketaatan, dan ketaatan ini adalah sungguh-sungguh memerlukan keikhlasan, gitu ya. Kenapa saya bilang gitu? Saya contohkan kembali Bunda, bahwa pegawai yang ikhlas bekerja, ya. Saat sekarang ini banyak sekali pegawai yang bekerjanya itu tidak dengan hati, hanya bekerja under pressure, ya. Kalau ada pengawasan dari atasan saja, gitu ya. Kalau misalkan pimpinannya itu tidak masuk, sakit, itu malah justru senang. Lah, inilah ciri-cirinya bahwa bekerja itu hanya under pressure, gitu ya. Jadi kalau diawasi saja. Makanya di bulan Ramadan ini adalah merupakan momen untuk membentuk karakter kepribadian, bagaimana akhlakul karimahnya, bagaimana akidahnya yang lurus, ya, bagaimana amal solehnya itu dibentuk di bulan Ramadan ini. Nah, selanjutnya Bunda, ya, yang bisa kita raih melalui amal ibadah puasa di bulan Ramadan ini adalah apa Bunda? Yaitu kesabaran. Puasa itu adalah setengah daripada kesabaran, dan sabar itu adalah setengah daripada keimanan, ya. Dari puasa ini kita bisa melatih untuk sabar, menahan dari segala sesuatu, dari godaan, menahan diri dari perkataan dan perbuatan yang dilarang agama, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa tentunya. Begitu ya Bunda ya. Dan yang terakhir, pendidikan yang bisa kita raih melalui puasa di bulan Ramadan ini adalah pendidikan untuk kita bisa membagi waktu, gitu ya. Membagi waktu pada saat sahur, yang mana di dalamnya penuh dengan keberkahan, gitu ya. Sahur kalau sudah azan lebih 1 detik aja, bagaimana Bunda? Apakah boleh kita masih makan? Tidak boleh, ya. Tidak diperbolehkan. Begitu juga dengan bisa membagi waktu pada saat kita akan berbuka puasa, yang mana waktunya juga sudah ditentukan, gitu ya. Jadi kurang 1 detik tidak diperbolehkan, gitu ya. Sehingga bisa diyakini Bunda bahwa ajaran agama Islam ini adalah merupakan ajaran yang memiliki nilai konsep ajaran pendidikan yang paripurna. Menurut saya lebih ke memiliki konsep yang futuristik. Maksudnya bahwa segala yang diwajibkan, segala yang dilaksanakan itu menjadi identitas bagi muslim ataupun muslimah, yang mana penuh dengan nilai-nilai pendidikan. Demikian tadi Bunda kajian hari ini terkait dengan Ramadan adalah bulan pendidikan. Itu yang memang sangat penting sekali, karena untuk meningkatkan keikhlasan, meningkatkan ketaatan, meningkatkan kedisiplinan, ya, sehingga benar-benar ibadah kita di bulan Ramadan ini benar-benar memperoleh derajat la'allakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Banyak kekurangan saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.